Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 atau tanggal 4 Tifet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 35 ayat 17 sampai 18 yang berkata demikian saudaraku. Dan terjadilah ketika ia mengalami kesulitan saat ia melahirkan, maka yang membidaninya berkata kepadanya, "Janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu." Dan terjadilah ketika jiwanya hampir melayang saat dia mati, ia menyebut namanya Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca atau kita dengarkan ini adalah tentang kelahiran Benyamin dan kematian Rahel, saudaraku. Saudaraku, di dalam bacaan renungan firman ini kita dapat renungkan bahwa Rahel adalah istri daripada Yakub ataupun Israel ini, saudaraku, istri yang kedua, karena yang pertama adalah Lea dan kemudian Rahel. Dan Lea dan Rahel merupakan kakak beradik, saudaraku. Dan saat melahirkan Benyamin ini, saudaraku, sebagai anak yang kedua, karena anak pertama yaitu Yusuf dari kelahiran dari Rahel ini, saudaraku, istri dari Yakub. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, yang menjadi renungan pertama bahwa saat melahirkan, Rahel mengalami kesulitan ataupun mengalami suatu perjuangan, saudaraku, dalam proses melahirkan ini. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya kitab suci mencatat bahwa kekonsistensian firman Bapa Yahweh saat manusia Adam dan Hawa mendapat kutuk karena dosa, dikatakan bahwa wanita akan sulit dalam melahirkan. Dan ini tetap terjadi, saudaraku, di zaman Rahel ini, saudaraku, dan tentu juga sampai kepada zaman kita saat ini. Kepada kaum ibu-ibu yang mengalami melahirkan tentu harus berjuang, bahkan berjuang dengan resiko seperti halnya Rahel ini saat setelah melahirkan mengalami kematian, saudaraku. Artinya apa? Firman Bapa Yahweh itu tetap konsistensi, saudaraku, dari dulu awal sampai di zaman Yakub ini sampai di zaman kita dan sampai akan datang. Ini yang menjadi renungan kita yang pertama, saudaraku, yang harus kita dapatkan, sehingga kita jangan ragukan firman Bapa Yahweh itu, saudaraku, karena inilah menyatakan kekonsistensian. Dan di balik ini juga tentu janji-janji berkat juga tetap sama akan dapat kita peroleh, karena halnya juga adanya suatu kutuk juga terjadi, tentu berkat yang sama juga masih terjadi, dan mukjizat masih tetap terjadi sampai saat ini, saudaraku. Kemudian yang kedua dapat kita lihat, saudaraku, bahwa saat proses melahirkan ini, Rahel memberikan satu nama yaitu Ben-Oni, saudaraku. Namun Yusuf, saudaraku, tidak melakukan apa yang nama yang diberikan oleh Rahel, namun diganti oleh ayahnya atau Yusuf atau Israel ini, saudaraku. Bukan Yusuf, maksudnya oleh Israel atau Yakub, saudaraku, sebagai istrinya, dan dia menggantikan namanya Benyamin. Di sini artinya, saudaraku, ketertundukan sebagai seorang ibu wanita tetap terjadi, saudaraku, karena ada otoritas yang tertinggi yaitu tetap suami yang memberi nama. Dan ini yang harus kita dapatkan, renungkan, saudaraku, dan akhirnya diberilah namanya Benyamin, saudaraku, bukan Ben-Oni ini, saudaraku, walaupun itu permintaan dari ibunya, istrinya. Dan disinilah menyatakan suatu ketertundukan, adanya suatu otoritas di atas yang lebih tinggi. Dan ini memang merupakan hukum Bapa Yahweh, saudaraku, yang harus kita pahami di kondisi kita saat ini. Dan kita tidak menabrak-nabrak terhadap di atas otoritas kita, tetap memberikan penghargaan kepada otoritas yang ada di atas kita, saudaraku. Dan ini yang kedua yang menjadi renungan bagi kita. Dan lewat renungan pada pagi hari ini, biarlah ini menguatkan bagi kita dimanapun kita berada, saudaraku, di kondisi apapun saat ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang menyaksikan dalam renungan pagi ini,
Percayalah bahwa firman Bapa itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan lewat firman ini kita dikuatkan lagi untuk kita tidak ragu untuk melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Karena inilah kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya, saudaraku, di kondisi saat ini. Dan inilah Bapa Yahweh yang berbicara, yang berfirman lewat firman, saudaraku. Beda di zamannya, waktu zaman para nabi ataupun saat itu, langsung Bapa Yahweh berbicara. Namun di zaman kasih karunia kita ini adalah lewat firman yang kita dengarkan inilah yang menyatakan bahwa Bapa Yahweh bekerja dan berbicara bagi kita. Tergantung kepada kita, terpulang kepada kita. Kita menangkap firman ini atau kita menyatakan hanya biasa-biasa saja seperti itu. Namun kami mengajak dari tempat ini untuk kita sama-sama berjuang untuk melakukan firman. Karena firman itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Memiliki kuasa dan memiliki otoritas. Dan ada mukjizat. Yang ketiga, saudaraku, bahwa apa yang dilakukan Rahel ini menyatakan bahwa istri daripada para nabi pun mengalami penderitaan, kesakitan seperti itu, saudaraku, sampai kematian. Artinya tidak ada menempatkan sesuatu hal yang eksklusif, saudaraku, di hadapan firman Bapa Yahweh. Demikian juga di kondisi kita sekarang, saudaraku. Janganlah kita menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang eksklusif, merasa seorang orang yang lebih daripada yang lain, sehingga kita memposisikan diri kita bahwa kita adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, demikian, saudaraku, atau dengan Bapa Yahweh, dan menganggap yang lainnya itu di bawah dari dia. Tidak, saudaraku. Ini yang harus kita dapatkan. Kita jangan memiliki suatu sikap seperti itu, saudaraku. Karena apapun yang kita dapatkan, mungkin saat ini banyak hal yang Bapak Ibu atau ketahui, memiliki suatu pengetahuan yang lebih daripada yang lain tentang firman Bapa Yahweh. Mungkin Bapak Ibu mendapat suatu kasih karunia, bisa mendoakan, bisa orang yang sakit sembuh, atau mendapat karunia-karunia yang didapatkan, apakah karunia dalam pernyataan, bernubuat, atau dalam karunia mimpi. Itu sesungguhnya semuanya kasih karunia, saudaraku, yang diberikan. Bukan menjadikan dengan sudah mendapatkan hal itu, memposisikan hidup kita menjadi eksklusif atau menjadi sesuatu hal yang berbeda dan menganggap yang lain itu tidak ada di bawah saya dan menganggap tidak ada apa-apa. Hal ini yang harus kita renungkan, saudaraku, dalam renungan pagi ini. Karena hal yang sama juga terjadi oleh istri daripada Yakub ini, saudaraku, atau Israel ini yang memang dipakai benar oleh Bapa Yahweh. Harusnya ada pembelaan dengan Rahel karena dia adalah istri daripada orang yang memang diurapi ini, saudaraku. Tetapi tidak, saudaraku. Untuk ini yang menjadi renungan yang ketiga, saudaraku. Jangan kita menempatkan diri kita, memposisikan sebagai orang-orang yang eksklusif, tapi rendahkanlah hati kita. Karena semua oleh karena kasih karunia. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan hukum Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita diberkati, saudaraku. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.